Sekarang masuk mengenai materi kafalah. Nah, kafalah ini nama lainnya disebut juga dengan doman, ya. Jadi kafalah, ya, kafalah ini kita banyak definisi secara etimologis yang disampaikan, tapi dia lebih ke namanya doman, ya. Dia lebih ke doman. Artinya secara bahasa doman itu artinya jaminan. Jadi kafalah yang kita bahas itu di dalam konteks yang namanya jaminan. Nah, kata lain itu disebut juga dengan tanggungan. Jadi kalau kita istilahkan ada pihak yang memberi tanggungan sebagai bentuk tanggung jawab, ya, untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang ditanggungnya. Artinya di dalam kafalah ini mengalihkan tanggungan seseorang yang seharusnya itu memang adalah orangnya yang harus mempertanggungjawabkan, tapi ini ditanggung-jawabi oleh orang lain. Nah, pihak ketiga ini disebutlah dia dengan namanya kafil. Nah, si kafil inilah yang menanggung tanggung jawab orang lain. Nah, makanya akad kafalah ini identik dia dengan namanya akad pelengkap, ya, akad pelengkap, di mana akad ini melengkapi akad-akad yang lainnya. Kita contohkan. Contohnya ada akad qard. Nah, qard ini yang kita bahas ini akad pinjaman, ya. Pinjaman terhadap namanya nilai. Terhadap nilai, ya. Kalau kita contohkan pinjam uang. Jadi si A ini pinjam uang ke si B. Namun si A ini dia tidak sama sekali artinya kurang dipercaya oleh si B. Jadi si B membutuhkan pihak atau orang lain yang dapat menjaminkan bahwa si A ini akan mengembalikan uangnya. Nah, sehingga ada pihak lain yang ditunjuk oleh si A yang dapat dipercaya oleh si B. Ya, kalau kita contohkan si C ini adalah kawannya si B, sehingga si B ini lebih mempercayai si C ketimbang si A. Nah, sewaktu-waktu ketika si A misalnya nggak mampu bayar, si B bisa menagihnya kepada si C. Kenapa? Karena dia sebagai kafilnya atau penjaminnya. Inilah yang disebut dengan akad kafalah, di mana akad ini memberikan jaminan atau menanggung, ya, yang sebenarnya tanggung jawab antar pihak, tapi ditanggung-jawabi oleh si penjamin atau si penanggung. Ingat, ya, akad kafalah ini adalah akad pelengkap dan dia itu adalah pihak ketiga yang memberikan jaminan. Jadi jaminan itu pasti bentuknya bisa orang, ya, atau bisa dengan namanya lembaga, gitu, ya. Nah, kalau rukunnya sudah jelas, ya. Ketiga ini harus ada kafil, lalu ada orang yang ditanggung, ya, bisa disebut adalah maf'ul anhunya, orang yang berhutang tadi, dan orang yang dijamin oleh si C. Lalu ada madmun lahnya, yaitu artinya orang yang berpiutang atau memberikan hutang kepada si A. Nah, inilah yang meminta jaminan, biasanya ada yang menjamin, ya.
bahwa piutangnya si A akan terbayarkan ketika ada penjamin di dalam akad qard tadi atau hutang piutang. Nah, seperti inilah dia akad kafalah pada umumnya. Lalu kalau dia jenisnya itu sebenarnya jenisnya hanya dua, ya. Ada kafalah bin nafs, ya. Kafalah bin nafs itu berarti artinya jiwa. Nah, berarti menjaminkan orang yang menyangkut terhadap permasalahan orang, ya. Artinya dia memang jiwanya yang ditanggung gitu kan. Artinya orang ini terjamin, ya, bahwa memiliki atau dapat dipercaya oleh orang tersebut. Artinya memang karakternya itu memang terjamin. Nah, itulah dia dimaksud dengan kafalah bin nafs. Jadi kalau kita misalkan diperbankan, ya, nah itu ada orang yang ingin melakukan pembiayaan atau pinjaman terhadap perbankan syariah. Nah, itu harus ada kafalah bin nafsnya, di mana menjaminkan bahwa orang tersebut memang dapat dipercaya. Nah, jadi dilihatlah BI checkingnya, apakah orang tersebut ketika pernah melakukan pembiayaan di bank lain, dia memang pernah baik karakternya, ya, dan dapat membayar hutangnya dengan baik atau dengan secara lancar gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan kafalah bin nafs. Lalu yang kedua, kafalah bil mal, ya. Kafalah bil mal ini, nah inilah dia biasanya jaminan terhadap pembayaran atau pelunasan utang. Nah, ini contohnya yang di sini tadi. Nah, pelunasan utang itu tadi termasuklah kafalah bil mal. Jadi hartanya itu dapat terjamin. Lalu ada juga kafalah bil taslim atau kafalah al-munjajah dan mutlaqah. Nah, ini sebenarnya bagian dari kedua kafalah ini. Kalau taslim itu berarti bil mal, ya, artinya ya barang yang disewa tadi dapat diserahkan kembali, dapat terjamin gitu, dapat bahwa barang yang disewa itu bisa dikembalikan oleh si pihak yang menyewa gitu. Tapi kalau yang munjajah atau mutlaqah ini bisa keduanya, ada yang dia tidak dibatasi dan ada yang dia dibatasi gitu kan. Jadi kalau sudah mutlak berarti tidak ada pembatasannya. Jadi bil malnya ini bisa secara mutlak atau bisa secara mutlaqah, dan jiwanya juga bisa secara mutlak atau bisa juga secara munjajah gitu, ya. Itu dia, bisa keduanya. Jadi bisa dibatasin ataupun tidak dibatasi. Nah, aplikasinya dalam perbankan syariah, nah biasanya itu kafalah ini disebut dengan bank garansi produknya. Kalau di perbankan syariah ada bank garansi. Nah, bank garansi ini di mana ada pihak, ya, misalnya ada nasabah dan bank. Nah, satu lagi ada kontraktor. Bukan kontraktor lah, kita sebut dengan supplier lah, ya, atau penyedia barang. Nah, nasabah ini dia itu sebagai kontraktor. Jadi dia ini membutuhkan namanya barang, ya, yang disuplai oleh pihak supplier atau penyedia barang agar si nasabah ini yang sebagai kontraktor bisa membangun suatu gedung. Nah, supplier ini belum tentu bisa percaya sama kontraktor karena kan baru pertama kali mungkin ketemu, ya, biasa, ya. Artinya dia membutuhkan pihak yang menjaminkan bahwa nasabah ini bakal bisa bayar ke supplier. Akhirnya nasabah ajukan ke bank, dia minta diterbitkan bank garansi. Nah, bank garansi ini yang bisa dibawakan ke supplier. Tuh. Jadi apabila si nasabah atau kontraktor tersebut
sewaktu-waktu tidak bisa membayar, maka supplier bisa menagihnya kepada si perbankan. Nah, itulah yang disebut dengan bank garansi. Nah, ini ada ya. Lalu kalau yang binafs itu ada performance bond ya. Artinya yang tadi ya, bahwa bank itu pernah melakukan transaksi dengan nasabah. Nah, itu bisa dijadikan kafalah atau kafilnya untuk nasabah yang digunakan untuk lembaga yang lain gitu. Nah, seperti itu dia aplikasi akad kafalah di lembaga keuangan syariah. Nah, contoh lainnya seperti apa ya, handphone ya. Kita kalau mau beli handphone di toko gitu kan, nah itu ada garansinya ya selama 2 tahun gitu kan. Nah, ya siapa yang menjamin atau siapa yang memberi tanggungan? Nah, kalau sewaktu-waktu HP-nya rusak, maka kita bisa memperbaikinya di pihak penerbitnya, misalnya Samsung gitu ya. Maka kita bisa ajukan ke Samsung untuk diperbaiki handphonenya. Nah, itu termasuklah ke dalam namanya kafalah juga. Jadi itulah dia mengenai akad kafalah pada fikih muamalah.